Hai, bersama Miss Rifka kembali di pelajaran PKK. Kali ini kita akan bahas mengenai media promosi bisnis retail bagian pertama. Sekarang kita akan fokus kepada promosi produk. Baik, kita perhatikan yang pertama, definisi promosi. Promosi adalah suatu usaha dari pemasaran dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang ataupun pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkan. Adapun tujuan dari promosi, di sini Miss Rifka ada menjabarkan menjadi 5. Yang pertama, untuk menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit ataupun keuntungan. 3, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan lama. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar ataupun perekonomian. Dan yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk kita dibandingkan dengan produk pesaing. Jadi itulah tujuan-tujuan diadakannya promosi. Kemudian selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis dari media promosi itu sendiri. Di sini Miss Rifka akan menjabarkan 5 jenis kegiatan promosi. Yang pertama itu periklanan, kedua itu penjualan tatap muka, yang ketiga itu publisitas, keempat itu promosi penjualan, dan yang kelima itu adalah pemasaran langsung. Dan selanjutnya Miss Rifka akan menjelaskan yang pertama yaitu periklanan. Promosi periklanan itu merupakan bentuk promosi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, serta mengingatkan customer. Oke, adapun strategi-strategi periklanan itu yang pertama adalah persuasive advertising, yaitu iklan persuasif yang berisi ajakan ataupun dorongan si customer untuk membeli produk kita ataupun menggunakannya. Yang kedua itu adalah comparative advertisement, yaitu iklan perbandingan. Di sini kita membandingkan iklan kita dengan iklan produk lain di mana kita menonjolkan kelebihan produk kita. Kemudian reminder advertisement, yaitu iklan yang mengingatkan di mana di situ customer mendapatkan kesan mengenai produk kita lewat iklan yang kita sajikan sehingga dia bisa mengingatnya. Kemudian media-media periklanan itu ada 2, yaitu media cetak dan elektronik. Kalau media cetak itu berupa iklan surat kabar dan majalah, kemudian media elektronik bisa berbentuk radio, televisi, dan media online ataupun internet. Selanjutnya di sini Miss Ripka akan menjabarkan mengenai perincian atau penjualan langsung. Penjualan langsung itu yaitu telemarketing dan penjualan pribadi. Satu-satu Miss Ripka akan menjelaskan apa itu telemarketing dan penjualan pribadi. Penjualan pribadi itu adalah alat promosi di mana wiraniaga ataupun penjual atau agen penjual berkomunikasi empat mata dengan calon pelanggan potensial yang dianggap potensial. Yang kedua, telemarketing yaitu alat promosi di mana penjual menggunakan telepon untuk melakukan proses penjualan ataupun bisa menggunakan email ya. Jadi kemudian selanjutnya adalah tipe-tipe penjualan langsung, penjualan eceran dan penjualan industri. Penjualan eceran yaitu konsumsi produk untuk diri pribadi ataupun pengguna rumah tangga. Kalau penjualan industri itu adalah situasi penjualan pribadi yang produknya dijual ke perusahaan bisnis untuk dibuat menjadi produk lain ataupun dijual kembali ya. Selanjutnya ada beberapa target atau tugas penjualan langsung, yaitu pengelolaan pesanan, penjualan kreatif, dan penjualan misionaris. Pengelolaan pesanan artinya tujuan ataupun tugas penjualan langsung adalah mengelola ataupun memberikan pesanan yang diorder atau dipesan oleh customer. Yang kedua, penjualan kreatif artinya penjualan langsung itu harus kreatif
ya, tidak monoton. Kemudian yang berikutnya adalah penjualan misionaris. Artinya penjualan itu harus memiliki visi, misi, ya, yang berguna untuk perusahaan. Selanjutnya proses penjualan langsung. Di sini ada yang pertama itu adalah pencarian calon pelanggan dulu. Setelah calon pelanggan ditemui, maka dilakukan pendekatan. Melakukan pendekatan, kemudian kita bisa mengadakan yang namanya presentasi dan demonstrasi mengenai produk kita. Selanjutnya adalah penanganan keberatan ataupun penolakan apabila terjadi. Bagaimana yang harus kita lakukan apabila customer menolak ataupun keberatan mengenai produk kita. Kemudian melakukan penutupan atau closing, dan yang selanjutnya adalah melakukan follow up. Ya, itu biasanya yang di follow up itu adalah customer yang memiliki kemungkinan untuk menggunakan produk kita. Jadi ini adalah proses-proses penjualan langsung. Jadi mulai dari pencarian calon pelanggan, pendekatan, kita adakan presentasi, kemudian kita melakukan penanganan mengenai keberatannya, kemudian closing. Kemudian promosi penjualan. Promosi penjualan atau sales promotion itu sendiri pengertiannya adalah suatu kegiatan promosi jangka pendek yang biasanya itu dirancang untuk merangsang konsumen agar membeli ataupun mau bekerja sama dengan distributor, agen penjual, ataupun anggota dagang lainnya. Bentuk-bentuk promosi penjualan ada lewat kupon, pembagian kupon, ada lewat POP atau pajangan point of purchase, kemudian ada premium, hadiah atau pemberian hadiah, pameran dagang atau trade show, dan lewat kontes atau kuis ya. Selanjutnya kita akan lihat publisitas dan hubungan masyarakat. Jadi, publisitas itu adalah alat promosi di mana kita memberitakan keadaan suatu perusahaan ataupun produk yang disampaikan oleh media massa umum. Jadi, biasanya ini kita bekerja sama dengan pemerintah ataupun instansi-instansi terkait di mana secara tidak langsung kita menggunakan publisitas itu ya untuk bekerja sama dengan pemerintah dan juga untuk memperkenalkan produk kita. Jadi, hubungan masyarakat ini sendiri dipengaruhi oleh perusahaan yang berusaha membina hubungan baik dengan publik. Contohnya kalau perusahaan kita membantu korban bencana alam, secara tidak langsung kita juga akan mempromosikan perusahaan kita ataupun produk kita kepada masyarakat, dan ini secara gratis. Kemudian, peran penjualan pribadi di bisnis kecil. Jadi yang namanya media-media promosi ataupun bentuk-bentuk promosi itu tidak semuanya gampang, tidak semuanya murah, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi biasanya untuk bisnis kecil, peran penjualan pribadi itu sangat baik, sangat tinggi. Kenapa? Karena penjualan pribadi itu tidak memakan biaya yang mahal, cenderung menggunakan biaya yang kecil dan dinilai lebih efektif untuk bisnis kecil. Selanjutnya, strategi promosi internasional. Jadi perusahaan yang memasarkan produknya secara multinasional itu biasanya menghadapi pilihan dasar menggunakan pendekatan terdesentralisasi ataupun menerapkan perseptif secara global. Jadi di sini bagaimana kita bisa mengiklankan produk kita secara global ya. Haruskah kita membuat iklan yang bersifat lokal untuk dipasarkan di global? Jadi itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk memasarkan produk kita secara internasional. Iklan yang berlaku universal itu akan lebih efisien dan berbiaya lebih efektif daripada harus mengembangkan program yang berbeda-beda pada setiap negara. Namun ada 4 hal yang membuat periklanan global menjadi sukar. Pertama, variasi produk. Ya, karena setiap negara itu memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian perbedaan bahasa ini juga merupakan salah satu faktor yang menghambat periklanan global. Kemudian penerimaan budaya yang berbeda dan perbedaan citra ataupun selera masyarakat di negara-negara itu pasti berbeda. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menentukan bauran promosi yang optimal. Kita melihat dengan target pasar, yaitu kita melihat kelebihan dan kekurangannya. Kalau iklan
itu kelebihannya dapat menjangkau pelanggan dalam jumlah besar. Kekurangannya itu biasanya biayanya mahal, tidak dapat disesuaikan dengan selera setiap orang. Yang kedua, penjualan perorangan, kelebihannya itu mampu memberikan perhatian yang khusus. Kemudian kekurangannya sulit untuk menjangkau pelanggan dalam jumlah besar. Yang ketiga, promosi penjualan itu kelebihannya menawarkan berbagai kelebihan bagi pelanggan sehingga menguntungkan pelanggan, tapi kekurangannya tidak dapat menjangkau pelanggan yang banyak. Kemudian hubungan masyarakat, biaya murah, meningkatkan citra perusahaan, sedangkan kelemahannya hanya memberikan promosi dalam jumlah yang terbatas. Baik, sekian dulu penjelasan untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu media promosi bisnis retail bagian kedua, yaitu mengenai strategi promosi bisnis retail. Selamat siang, thank you.